Halo, balik lagi dengan gue Eski dari Telset. Nah, kali ini di samping gue udah ada Acer Predator Helios 300 Spatial Labs Edition. Kalau sebelumnya kita review yaitu yang versi biasanya Helios 300, kalau yang sekarang kita bakal review yang versi Spatial Labs Edition. Yang mana ini versi lebih tingginya lagi daripada versi yang kemarin. Bahkan ini punya fitur 3D. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja nih kita review. Nah, sedikit aja nih informasi dulu sebelum kita lebih dalam. Laptop ini ditenagain sama Intel Core i9 12900H. Lagi-lagi pakai seri yang paling tertinggi dan paling kencengnya. Terus juga ini udah Core i9 di seri 12 Intel Core-nya. Kalau buat GPU-nya, dia pakai Nvidia GeForce RTX 3080 dengan kapasitas 8GB GDDR6. Kalau buat RAM-nya, dia pakai RAM berkapasitas 32 GB. Terus juga dia punya penyimpanan pakai SSD NVMe 2 TB, yang mana itu kapasitas RAM-nya gede, memori penyimpanannya juga luas. Laptop ini secara keseluruhan punya desain yang simpel sih menurut gua. Karena di bagian depannya tuh dia cuma ada logo Acer Predator yang makin kecil di tengah bagian atas, sama ada sablon Spatial Labs Edition di kanan bawah. Nah, kalau buat logonya sendiri dia nggak disablon ya, dia ada dipakein emblem khusus kayak gitu. Nah, kalau buat dari desainnya selain simple, laptop ini juga menurut gua punya kurang lebih hampir mirip sih sama yang versi standarnya. Cuma bedanya kalau yang versi standarnya kemarin keyboardnya tuh agak transparan, kalau ini nggak, dia full desainnya tuh nggak transparan gitu. Posisi desain keyboardnya juga masih sama, ada numpad, terus juga ada lampu RGB yang bisa diatur. Di bagian bawahnya, juga tersedia light bar ya, buat makin RGB lah, makin berikan kesan gaming kayak gitu. Terus juga nggak lupa juga ada tombol turbo. Buat tombol power ya, dia ada di nyatu sama keyboard di bagian kanan atas. Nah, selama gue pakai keyboardnya ini, menurut gue ngepas ya, nggak ada masalah, enak pada saat mengetik atau buat dokumen ngetik panjang kayak gitu, pada saat nulis review juga. Nah, tombol power yang ada di kanan atas itu juga nggak ngeganggu, jarang kepencet lah seperti itu. Cuma bedanya ini WASD sama tombol panahnya tuh nggak di highlight aja, nggak kayak beri kesan gaming, tapi tetap kita tahu kalau ini laptop gaming karena di RGB dari desainnya juga. Walaupun keyboardnya gue rasa empuk pada saat ngetik-ngetik, sayangnya touchpadnya masih sama kayak versi biasa, yaitu touchpadnya terasa keras banget, bahkan bikin pegel jari-jari kalian. Saran gue sih pada saat kalian pakai mouse tambahan, yang pasti mouse-nya juga RGB biar makin kayak gamers lah kalian. Secara keseluruhan, laptop ini sama versi yang biasa punya ukuran yang kurang lebih sama, cuma bobotnya itu dia yang ini 3 kg, yang mana ini makin berat dibanding yang kemarin. Yang mana juga pada saat dibawa sehari-hari kalian butuh tenaga ekstra supaya nggak sakit punggung tentunya. Selain laptopnya yang berat, ini juga udah dia nyediain adaptor charger 280 watt yang kurang lebih beratnya itu 500 gram atau setengah kilo. Itu juga masih tergolong berat menurut gua. Jadi pada saat kalian bawa laptop ini sama chargernya, bobotnya tuh 3,5 kg. Tapi speknya juga gahar sih, mengingat tadi pakai Intel Core i9 sama RTX 3080. Tapi karena laptopnya berat banget kayak gini, ini juga bikin susah mobilitasnya. Jadi laptop ini menurut gue agak sulit buat dibawa kemana-mana lah. Mungkin kalau pada saat-saat tertentu aja, misalnya kalian lagi butuh buat lagi mau mabar bareng sama temen kalian, atau lagi mau ngedit video bareng temen kalian, itu mungkin bisa dipakai. Tapi kalau keseringan dipakai hari-harian, menurut gue pinggang sama punggung tuh pegel sih menurut gue. Nah, selain itu cocok banget kalau ini menurut gua, laptop ini taruh di ruang kerja atau di ruangan gaming kalian, jadi nggak perlu dibawa kemana-mana. Nah, kalau buat bahannya, laptop ini pakai bahan aluminium, terus juga ada bahan polikarbonat. Gue sih ngerasa laptop ini kokoh ya, dari build quality-nya ya, nggak murahan lah berasanya. Lagi memang harganya itu 55 juta. 55 juta kurang 1000. Ini juga laptop ini punya ventilasi udara di bagian atas ini, di atas keyboardnya ada ventilasi udara, di kanan kiri juga ada, di bagian bawahnya juga ada. Yang mana ini bikin laptopnya adem.
Misalkan kayak sekarang nih, ini lagi kondisi idle nih, nggak diapa-apain, itu dia CPU-nya di 43 derajat Celcius. Nah, terus juga dia GPU-nya kan ini lagi kita nggak pakai buat gaming, di kondisi idle tuh lagi diem, dia nggak ngasih indikatornya lah, seperti itu. Nah, berkat ventilasi udara yang tadi gue sebutin cukup banyak ini, pada saat gue coba main game itu hasilnya suhunya tuh mencapai di kisaran 60-62 derajat Celcius. Kalau buat ketersediaan portnya, laptop ini punya port RJ45 atau port LAN ya, Ethernet buat nyambungin ke kabelan. Terus dia juga punya dua USB 3.2 Gen 1, terus juga ada satu USB 3.2 Gen 2. Terus juga tersedia charging port di bagian belakangnya, ada port audio jack, terus juga ada Thunderbolt 4, ada HDMI sama mini display port. Buat ketersediaan portnya menurut gua tergolong cukup lengkap ya, ada HDMI buat pakai ke monitor eksternal, terus juga ada kabelan dan lain sebagainya. Nah, kalau buat layarnya, laptop gaming ini punya layar panel IPS berukuran 15,6 inci dengan rasio 16:9. Resolusinya tuh yang paling tertinggi itu di 4K, yaitu 3840 x 2160 dengan refresh rate 60 Hz di mode 2D atau 2 dimensi. Nah, kalau dipakai buat main game atau buka aplikasi di mode 3D, laptop ini resolusinya tertinggi di 1920 x 2160. Itu kurang lebih Full HD plus ya, resolusinya pas dipakai di 3D. Terus refresh rate-nya masih 60 Hz. Buat bezelnya, menurut gue bezelnya nih tergolong cukup tipis ya, kanan kirinya. Mungkin di atas agak tebal sedikit karena dia punya webcam. Di bagian bawahnya ada logo Acer Predator tentunya ya. Selama gue review Acer Predator ini, gue ngerasain bahwa layarnya cukup nyaman ketika dipakai sehari-hari, nggak bikin sakit di mata juga. Walaupun dia nggak nyebutin kalau di sini ada Comfy View display kayak si Acer Predator Helios 300 yang biasa. Bahkan kecerahan layarnya ini juga pada saat dipakai di luar ruangan itu masih cukup oke lah. Viewing angle-nya masih enak dilihat, nggak ada masalah pada saat dipakai di panas-panas terik seperti itu. Nah, buat hasil warna yang diproduksi, menurut gue hasil warna itu cukup vibrant ya. Ini cocok banget buat kalian yang nonton film atau nonton anime, yang film-film action sekarang lah yang terbaru itu, apalagi pakai mode 3D-nya itu makin detail banget gitu di mata. Kalau buat gaming, menurut gua laptop ini bisa ngasih detail yang bagus karena layarnya itu udah ngedukung 4K. Mungkin kalau buat main game-game petualangan kayak God of War atau Shadow of Tomb Raider atau Death Stranding dan sejenisnya itu oke lah, karena dia butuh detail yang bagus, nggak perlu refresh rate yang kenceng karena kalian kan nggak kompetitif, kecuali kalian main GTA Online ya atau Valorant. Nah, itu beda cerita pada saat kalian main game-game kompetitif kayak game-game tersebut. Gue rasa kalian butuh refresh rate yang tinggi, tapi sayangnya laptop ini tuh cuma mentok di 60 Hz. Mungkin solusinya kalian bisa pakai monitor eksternal ya, yang udah ngedukung lebih dari 60 Hz. Tapi mengingat laptop ini harganya 55 juta, laptop ini udah mendukung 3D stereoscopic. Jadi pada saat main game-game tertentu, kalian udah bisa tampilin 3D. Sayang gamenya nggak banyak. Kemarin kita udah coba juga buat main game, salah satunya itu Shadow of Tomb Raider. Nggak cuma buat main game aja. Mode 3D ini juga bisa dipakai buat kalian misalkan ngedesain 3D, misalkan arsitektur bangunan ataupun karakter-karakter 3D. Nah, selain itu mode 3D-nya juga bisa dipakai pada saat kalian lagi nyalain biasa kayak gini. Jadi 3D-nya ada dua tuh, side to side itu kayak kalian pegang sama 3D atau satu screen aja. Nah, pada saat mode 3D ini yang tadi udah gue sebutin, resolusinya itu mentok cuma di Full HD plus aja. Overall, kalau cuma buat main game biasa atau nonton film atau nonton serial dan kebutuhan entertainment atau ngetik-ngetik, menurut gue layarnya udah oke banget. Cuma balik lagi ketika kalian main game kompetitif, ya refresh rate-nya mentok di 60 Hz. Kalau itu buat layarnya. Nah, layar tadi pasti ditunjang dengan performa yang gahar dong. Nah, kita langsung aja nih bahas performanya. Buat ngedukung performanya, laptop ini pakai prosesor Intel Core i9 12900H dengan base clock 2,9 GHz. Nah, kecepatan clocknya itu juga bisa dibikin kencang lagi atau di overclock sampai 5 GHz. Nah, prosesor ini yang kencang ini punya 14 core dengan 20 thread. 14 core itu yang berisikan 6 core performa dan 8 core efisiensi. Nah, prosesor tadi dikombinasiin dengan RAM 32 GB DDR5 dengan kecepatan 4800 MHz, terus juga dia punya penyimpanan SSD NVMe 2 TB.
Nah, kalau buat urusan grafis, laptop ini punya Nvidia GeForce RTX 3080 dengan VRAM GDDR6 8GB. GPU-nya kalau dipakai full load itu bisa makan daya sekitar 150 watt pada saat lagi dipakai full load lah. Misalkan kalau lagi main game yang GPU bound itu bisa sampai sebesar itu dayanya. Daya 150 watt ini alasan kenapa dia pakai adapter 280 watt. Kalau buat SSD-nya yang 2 TB yang tadi gue sebutin, pada saat kalian baru beli laptop ini, SSD-nya tuh belum dipartisi, jadi masih 2 TB aja, nggak dipisah-pisah. Jadi kalau buat kalian mau nyimpen OS sama penyimpanan, menurut gue dipisah, misalkan 1 tera ataupun 500 GB, misalnya 1,5 tera juga bisa buat nyimpen game dan segala macamnya. Laptop ini kalau dipakai buat pekerjaan ringan, bukan buat main game ya, misalkan kayak mengetik, terus juga nonton film, streaming, browsing, itu gue rasa nggak ada masalah. Bahkan buat ngedit di Canva pun gue nggak pernah ngalamin crash kayak versi standar. Nah, ini menurut gue good job banget. Acer Predator Helios 300 Special Edition. Karena ini laptop gaming, kayaknya kurang afdol aja kalau nggak dicoba buat main game. Gue coba buat main game Shadow of Tomb Raider, GTA 5, Death Stranding. Nah, ketiga game tersebut gue coba dengan settingan rata kanan lah istilahnya, settingan ultra, atau yang kadang ada beberapa game mentoknya di high, itu gue dapetin FPS itu mentok lah sekitar di 60-50 di resolusi 4K. Gue rasa ini game future proof lah buat main game-game di masa depan, kayaknya oke banget nih. Nah, itu kan kalau buat main game petualangan lah, game AAA, itu gue ngerasa nggak ada masalah sama sekali, no lag, terus juga grafisnya memanjakan mata, bikin pengalaman main gamenya juga seru. Apalagi tadi ada fitur 3D yang gue cobain, yaitu Shadow of Tomb Raider. Sebenarnya game 3D yang disediain tuh masih banyak lagi kalau kalian buka Spatial Labs aplikasinya, kayak ada God of War, terus juga ada Borderlands. Nah, semoga sih gue harapin Acer tuh ngupdate game-gamenya biar jadi lebih banyak lagi. Misalnya kayak GTA 5 kan game yang sering banyak, atau game yang paling sering dimainin. Nah, itu bisa ditambahin ke mode 3D-nya. Nah, kalau buat main game kompetitif kayak Valorant, gue rasa juga nggak ada masalah. Dia bisa ngebut tanpa ada masalah di settingan rata kanan. Tapi sayangnya mentok di 60 Hz saja, karena kan layarnya cuma sampai 60 Hz. Sayang banget sih. Semoga kedepannya ada edisi terbaru yang mendukung sampai lebih dari 60 Hz. Kalau tadi ngomongin mode 3D, pada saat awal-awal main game ini di mode 3D tuh emang enak banget gitu. Bahkan rasanya pengen kayak berasa masuk ke dalam game ya, jujur aja. Tapi pada saat kalian awal main game itu agak sedikit pusing karena penyesuaian. Pas udah di tengah-tengah main game sih mata kalian udah kebiasa. Tapi itu bakal pusing lagi pada saat kalian berhenti main gamenya. Itu masalah penyesuaian aja. Mungkin buat orang-orang yang motion sickness ini ada agak sedikit masalah ya, bisa bikin mual. Kebetulan gue juga kalau main game-game FPS, kemarin gue cobanya kan Shadow of Tomb Raider, FPS yang udah terbang-terbangan kayak Apex Legends itu, atau Call of Duty yang baru-baru, yang udah future lah istilahnya, Call of Duty yang udah advance kayak Advanced Warfare, itu menurut gue pusing sih kalian maininnya. Karena kan motion sickness yang tadi gue sebutin. Kalau buat main game third person kayak Shadow of Tomb Raider, gue nggak ngerasa ada mual-mual, cuma pusing sedikit aja. Selain main game, gue juga coba buat pengujian di beberapa aplikasi supaya tahu lebih jelas gimana kinerja dari laptop ini. Gue coba di pengujian Cinebench R23. Hasilnya laptop ini dapetin skor multicore 14.823 poin. Nah, kalau buat single core-nya dia dapat 1.671. Nah, dengan skor tersebut menurut gue kelas laptop gaming itu tinggi banget ya skornya. Lanjut lagi di pengujian 3D Mark. 3D Mark ini buat tahu gimana laptop ini bisa jalanin game sama aplikasi-aplikasi berat. Hasilnya laptop ini dapetin skor 11.486 yang masih tergolong cukup tinggi juga. Terakhir gue coba di PC Mark 10. Hasilnya laptop ini dapetin skor 6.393. Nah, pengujian PC Mark ini buat ngetahuin bagaimana laptop ini jalanin aplikasi harian. Overall buat performa menurut gue nggak ada masalah. Laptop ini kencang, ngebut banget, ngegas lah. Bahkan bukan ngegas biasa, ngegas pol. Nah, kalau tadi udah ngomongin layar, udah ngomongin jeroannya atau performa, pastinya laptop ini ditunjang sama baterai supaya laptopnya bisa jalan. Laptop ini pakai baterai 90 Wh, 90 Wh. Nah, hasilnya menurut gue laptop ini punya daya tahan yang biasa-biasa aja, tapi nggak sampai separah, nggak seawet ataupun boros kayak versi biasanya. Sebagai perbandingan atau sebagai contoh, laptop ini bisa bertahan sekitar 4 jam 15 menit buat penggunaan sehari-hari, kayak misalkan kalian ngetik
terus juga streaming video, browsing, editing gambar kayak gue biasanya editing gambar di Canva. Nah, bahkan buat sekali main game itu bisa bertahan 4 jam 15 menit. Nah, dalam penggunaan 4 jam 15 menit juga laptop ini terhubung dengan konektivitas WiFi, mouse-nya juga pakai lampu RGB, terus juga pakai Bluetooth diaktifin buat ngehubungin ke TWS, terus juga kecerahannya di 40%. Kalau gua coba buat main game terus-menerus di pengaturan grafis tertinggi di resolusi 4K, laptop ini bertahan di 2 jam 10 menit. Nah, bisa disimpulin laptop ini punya daya tahan yang lebih baik dibanding versi biasanya ya, yang Helios 300, karena Helios 300 boros banget baterainya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau nyolok terus juga masih oke. Yang penting kalian jangan lupa buat bawa adapter pengisian dayanya yang 280 watt dengan berat setengah kilogram. Lanjut ke bagian software. Acer Predator Helios 300 pakai sistem operasi Windows 11 Pro, lengkap dengan aplikasi Microsoft Office, udah jadi bawaannya nih. Nah, laptop ini juga nggak lupa udah ngasih, tadi yang kayak udah sebutin di awal, dia udah ngasih aplikasi Predator Sense buat ngukur si suhunya, juga bisa kayak gini buat ngatur lampu RGB dan light bar di bawah. Terus juga bisa dipakai buat mengatur kecepatan fan-nya. Misalnya kalian pengen quiet biar nggak berisik, terus juga misalnya kalian pengen turbo yang kenceng banget muternya supaya laptopnya adem pas dipakai buat main game. Selain Predator Sense, laptop ini juga nyediain aplikasi 3D-nya, yaitu Spatial Labs Experience Center. Nah, pada saat kalian buka aplikasi ini, itu bisa buat nyalain mode 3D, itu misalkan buat rendering 3D kayak desain tadi yang gue sebut, atau bangunan, terus juga bisa dipakai buat kondisi biasa aja, atau layarnya diubah secara keseluruhan pada saat penggunaan biasa ke mode 3D, kan kayak buat nonton, bisa juga di situ, sama buat main game. Buat main game kalian mesti buka di Spatial Lab Experience Center. Oke, tadi gue udah nyebutin semuanya. Kesimpulannya, laptop ini menurut gue bukan sekedar laptop gaming biasa buat main game aja, karena dia punya kemampuan 3D. Nah, karena dia punya kemampuan 3D yang bisa kalian pakai buat nambahin pengalaman gaming ataupun editing ataupun rendering desain. Nah, semua itu ditunjang juga sama komponen-komponen kelas atas atau jeroannya, misalkan kayak Intel Core i9 12900H, Nvidia GeForce RTX 3080, RAM 32GB, sama memori penyimpanannya itu SSD 2TB. Itu udah luas banget semuanya. Bahkan menurut gue ini bisa dipakai buat jangka waktu beberapa tahun ke depan, karena dia pakai yang seri atas semua nih, dari Intel Core-nya, dari prosesornya, dari GPU Nvidia-nya, itu bisa diandelin banget. Buat pekerjaan ringan juga nggak ada masalah, kalian bisa pakai laptop ini buat pekerjaan ringan. Nah, mungkin yang jadi pertimbangan sedikit nih, layarnya tuh nggak ngedukung lebih dari 60 Hz. Jadi misalkan kalian yang suka main game online yang kompetitif, layarnya tuh nggak ngedukung sampai 120 Hz, bahkan 165 Hz juga enggak, kayak gitu. Mungkin kalian perlu monitor eksternal. Selain layarnya, menurut gue yang perlu dipertimbangkan lagi, kalau kalian punya mobilitas tinggi, karena laptop ini punya bobot kurang lebih sama adapternya itu 3,5 kg, yang mana kalian butuh tenaga ekstra biar kalian nggak pegel. Itu bisa jadi pertimbangan. Mungkin kalau laptop ini cuma ditaruh di ruangan kerja kalian, atau di ruangan gaming kalian, ataupun di kamar kalian aja, menurut gue ini masih bisa oke lah, masih bisa ditolerir, karena nggak perlu dibawa kemana-mana. Jadi Acer Predator Spatial Labs Edition 3D ini bisa dikatakan merupakan sebuah laptop yang sangat powerful dengan komponen kelas atas yang cocok untuk digunakan para gamer hardcore, terus juga streamer juga cocok, pekerja desain 3D, video editor, bahkan para arsitek juga bisa pakai laptop ini karena dia punya fitur 3D yang menunjang pekerjaan. Nah, laptop ini kalau buat kalian yang mau tahu harganya berapa, laptop ini dijual seharga Rp54.999.000 alias 55 juta kurang 1.000 aja. Menurut gua harganya tuh sesuai sama apa yang ditawarin, misalkan kayak komponen-komponen yang tadi disebutin, apalagi fiturnya. Nah, itu dia tadi review dari Acer Predator Spatial Labs Edition. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Mungkin kalian yang suka gaming atau mau ngejajal game 3D, ini cocok banget. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.